Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. On the battleship Missouri. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke depan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mendapatkan kabar bahagia untuk Indonesia bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya tadi pagi telah mendengar kabar dari radio BBC London. Maka dari itu, kekosongan kekuasaan Indonesia telah terjadi. Itu adalah berita yang menggembirakan bagi kita semua. Tadi saya mendengar bahwa Anda bicara mengenai kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya berada di Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan itu? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang besar itu benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Bagaimana kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta supaya memutuskan hubungan para Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam proses proklamasi kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita rayakan sendiri. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan kembali dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepada beliau. Oh, kalau begitu silakan masuk dulu. Kalau begitu saya panggilkan
sedang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara penting akan Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bu, saya telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dalam siaran radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, saya telah mengadakan rapat bersama golongan pemuda dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tapi Bung, kita tidak bisa membahas hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan bangsa kita harus mendapatkan kemerdekaan kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apa kita harus menunggu bangsa Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, mengapa kita harus masih menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku. Mana bukti yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk melindungi wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang sudah dinanti-nanti oleh bangsa kita. Baiklah, tapi beri saya waktu berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Sudah ke masa depan, agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus memiliki cara lain untuk semua ini. Benar sekali. Bagaimana? Ada syarat? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta supaya tidak terpengaruh oleh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawetan Karawang. Tempat ini termasuk markas peta dan termasuk komando di bawah peta. Peta Purwakarta yang memiliki kaitan peta yang dijaga monyet Rengas Dengklok. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita lakukan malam ini juga? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok.
Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, benar Pak. Jadi begini Bu. Assalamualaikum. Hei, ada apa ini? Hei, hei. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran ini, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi itu. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Dapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Gimana jika perkataan Jepang hanya image belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat-rakyat Indonesia yang telah terjajah bertahun-tahun di negeri mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang, tenang saudara sekalian. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin, oke? Bu Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Berdiri, Bu. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan dengan baik masalah ini. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin bisa kita lakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabu, kacamata ambo mano. Iya, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar akan saya panggilkan Bapak dulu ya. Bapak, ada yang ingin bertamu. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam ini, Bung.
Kami ingin mencari tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia besok. Kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada, tunggu sebentar. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda, Bung? Usul yang bagus. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ibu telah menemani saya di masa yang sulit seperti ini. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkan bendera ini. Dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Proklamasi bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan